Shalom teman-teman semua. Kalian apa kabar? Saya harap kalian semua tetap ada dalam keadaan sehat terus dan tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Jadi teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya Inamika. Di video kali ini saya akan bersaksi tentang firman Tuhan. Memang sebelumnya di video-video saya belum pernah ada tentang kesaksian-kesaksian, hanya karena saya benar-benar berkali-kali merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup saya. Dan kali ini saya berbagi ke teman-teman semua. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi teman-teman, di sini saya mengambil satu ayat dari kitab Matius 7 ayat 7 dengan bunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi saya baca ulang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nih, kira-kira setelah teman-teman mendengarkan ayat yang tadi, gimana rasanya? Jujur ya teman-teman, sebelumnya itu saya juga bukan gimana ya, saya juga dalam hidup ini tidak begitu terlalu akrab dengan Tuhan, karena seringkali saya kadang-kadang itu menjauh dari Tuhan. Dan ketika saya benar-benar butuh sesuatu, baru saya datang kepada Tuhan, dan hari-hari saya juga sangat amat buruk. Tapi di sini saya mau bilang bahwa, jadi teman-teman, di sini saya mau bersaksi untuk kalian tentang kehidupan yang pernah saya jalani. Pernah saya kan ceritanya gini, saya tuh tinggalnya di kosan di luar daerah, jadi saya tidak tinggal sama orang tua. Dan saya di sini juga sedang kuliah. Terus saya pernah mengalami kesulitan ekonomi gitu. Saya benar-benar tidak punya uang dan saya harus bayar uang semester, dan juga saya harus bayar kos. Tapi saya benar-benar emang keadaannya lagi gimana ya, saya bingung, saya tidak pegang duit sama sekali, dan mau berusaha pun juga tidak tahu mau ngapain, karena emang di sisi lain lagi pandemi gitu kan, jadi kayak susah gitu. Terus ketika saya kehilangan arah dan saya bingung saya mau kemana, dalam hati saya kayak saya harus berbalik kepada Tuhan gitu. Karena saya sebelumnya tuh pernah dengar lagu kayak apa ya judulnya, saya juga tidak terlalu ingat judulnya, hanya ada kata yang paling saya ingat di situ bilang, Tuhan pelihara apa ya, kalau misalkan burung-burung di udara Tuhan pelihara dan bunga bakung di ladang itu Tuhan tetap pelihara, apalagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dari situ saya benar-benar meyakinkan diri saya untuk kembali kepada Tuhan. Dan di saat saya benar-benar merasakan betapa sulitnya hidup ini, dan saya mengambil alih, sehingga akhirnya saya dipertemukan dengan jalan keluar. Dan setelah saya bertemu dengan jalan keluarnya, di situ saya merasakan bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar ajaib, teman-teman. Jadi gini ceritanya, waktu itu emang benar-benar saya butuh uang nih, tapi saya dalam hati kayak gimana ya caranya supaya saya bisa dapat uang itu, dan saya benar-benar butuh mendadak. Nah kebetulan nih ada teman saya yang balik ke kampung, dan dia satu kampung ya, boleh dibilang satu kampung dengan saya. Terus tiba-tiba pas dia mau pulang ke Kupang, saya ditelepon sama mama saya, bilang, Eci, mami ada kirim uang ya untuk kamu gitu. Dan di situ saya merasa kayak aduh Tuhan gitu, Tuhan itu baik banget ya, Tuhan itu benar-benar kayak ngerasain apa yang saya rasakan. Dan yang awalnya saya meragukan kasih Tuhan, tapi Tuhan meyakinkan saya.
Nah itu awal masih tahun kemarin ya. Ya tahun kemarin saya mengalami hal itu, dan di tahun ini lagi bulan kemarin, bulan Maret itu saya juga mengalami hal yang sama. Saya benar-benar uh, tidak punya duit sama sekali di tangan, dan waktu itu juga beras benar-benar habis, dan saya benar-benar tidak tahu mau kemana. Terus saya juga tidak punya data, dan saya memang orangnya kayak apapun yang saya alami saya tidak pernah ngasih tahu siapapun gitu. Saya orangnya gimana ya, tidak terbuka sama siapapun juga gitu. Jadi kayak ngejalanin hidup itu ya udah jalanin aja kayak air mengalir gitu, tidak pernah bilang saya sedang susah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan saya lagi benar-benar pemikirannya lagi kacau, saya biasanya keluar ke pantai, duduk di sana. Dan waktu itu juga bukan hanya beras doang sih yang habis, bener-bener kayak untuk sabun mandi juga habis, air untuk minum juga habis, mana lagi duit di tangan tidak ada sama sekali. Dan sudahlah gitu. Dan akhirnya ya udah saya untuk menghilangkan rasa pemikiran yang benar-benar kayak lagi sedih gitu, saya akhirnya keluar ke pantai. Dan di sana kebetulan ada jaringan wifi, dan akhirnya saya menggunakan jaringan wifi di sana. Terus nih saya tanpa saya sadari ya, tiba-tiba ada yang telepon saya, dan ternyata itu orang yang saya kenal dari Jakarta. Dia tinggal di Jakarta Selatan. Telepon saya bilang dia hanya sekadar tanya kabar dan lain sebagainya. Terus dia sempat ngomong ke saya, Ci kamu ulang tahun kemarin bulan Desember itu aku telepon kok nggak itu ya gitu, kayak nggak ada jawaban gitu, karena emang bener-bener jaringan di sini, karena emang jaringan yang kurang bagus. Dan juga saya kayaknya waktu itu saya nggak ada pulsa data, jadi wajar kalau pas dia telepon saya tidak aktif. Nah jadi pas bulan Maret kemarin itu dia telepon saya lagi, dan pas saya ada aktif, saya ada pakai jaringan wifi di pantai itu. Dan dia kasih tahu, saya bilang, Ci saya ada transfer uang buat kamu ya untuk hadiah ulang tahun kamu gitu. Dan situ saya benar-benar gak nyangka teman-teman, saya gak nyangka kalau ternyata penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa datang tanpa saya sadari gitu. Jadi saya benar-benar awal itu saya juga meragukan kasih Tuhan, tapi Tuhan itu tetap menunjukkan kepada saya bahwa Tuhan itu gimana ya, Tuhan itu sangat luar biasa teman-teman. Jadi apapun yang kamu hadapi, apapun pergumulan kamu datang kepada dia teman-teman, datang kepada Tuhan Yesus. Di saat kamu ditinggalkan sama orang-orang terdekatmu, sama teman-temanmu, di saat kamu benar-benar mengalami kesulitan dalam hidupmu, di saat kamu benar-benar ada di titik terendah sekalipun, kamu datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan segala pergumulan kehidupanmu, pasrahkan diri kamu seutuhnya kepada dia. Karena di balik situasi apapun yang kamu hadapi, yang pasti Tuhan Yesus buka jalan. Tuhan Yesus itu selalu ada buat kamu, dan dia tidak pernah meninggalkanmu sedikit pun. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu menerima apapun keadaanmu. Datang kepadanya, serahkan segala pergumulan kehidupanmu, karena dia selalu memberikan kekuatan dan jalan keluar untuk kamu. Dari ayat itu saya percaya bahwa benar-benar pertolongan Tuhan itu nyata. So teman-teman, sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah tahu ya, apapun yang kamu hadapi, apapun yang kamu alami, hanya saja dia mau kamu yang datang kepada dia, kamu yang memberikan dirimu untuk percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Mungkin hanya ini saja kesaksian dari saya teman-teman. Saya harap semoga kesaksian saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kalau kesaksian saya ini menginspirasi buat teman-teman semua, silakan di-share. Dan terima kasih teman-teman semua. Shalom.